pertanyaan pertama sudah dijawab. Sekarang kita pertanyaan kedua. Tadi Bapak siapa, Pak? Bambang Santoso. Pak Bambang. Ya. Dari Pak Bambang, beliau tadi menyoroti masalah TKI yang nyata-nyatanya sering terjadi dari human trafficking atau perdagangan anak. Beliau bertanya bagaimana mengantisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi. Tadi sebenarnya sudah disebut sama Pak narasumber, memang banyak dijanjikan perusahaan seperti itu, nyatanya jadi human trafficking. Untuk itu kita sampaikan paparannya dari Pak narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi human trafficking tadi saya sudah singgung. Memang untuk mencegahnya ya seperti tadi saya katakan bahwa kami baru saja menangani ke masalah dari NTT itu mereka dijanjikan untuk sekolah. Beberapa orang, belasan orang dari Kupang sampai Surabaya. Di Surabaya baru dikasih tahu bahwa kamu kalau untuk sekolah di Malang harus keluarkan biaya 30 juta. Nah, karena nggak ada uang, kalau kamu nggak ada uang, kamu harus kerja dulu di Jakarta. Dikirimlah mereka ke satu yayasan di Jakarta. Di Jakarta mereka ya bekerja dengan pekerjaan yang seperti yang diharapkan. Nah, bagaimana untuk mencegah hal seperti itu? Ya, pertama tadi ini dari sisi pencegahan ya, yang tadi seperti saya katakan bahwa karena memang ini sering terjadi, jadi memang dibutuhkan pembantuan hukum struktural seperti tadi saya bilang. Ya Bapak Ibu mungkin misalnya kalau memang ini di lingkungan kita mesti antisipasi lebih awal. Katakanlah supaya nanti di lingkungan kita jangan sampai itu terjadi, karena sifatnya antisipasi kan. Nah, jadi kita bisa misalnya di gereja pasar Kamis ini kita mesti mungkin dewa mungkin bisa punya data tentang data-data keluarga di dalam paroki. Jadi kan bisa diantisipasi keluarga-keluarga yang tergolong miskin, tergolong menengah, tergolong bagus itu seperti apa. Jadi itu diantisipasi sejak awal sehingga misalnya keluarga-keluarga yang misalnya punya anak, keluarga khususnya dari keluarga miskin, ya itu harus diantisipasi lebih awal. Misalnya ya mereka kalau misalnya nggak bisa sekolah ya diberikan dilatih khusus. Ya mungkin itu dari salah satu program dari Dewan di gereja mungkin juga misalnya membuka khusus untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah, keterampilan. Jadi menurut saya itu yang bisa kita lakukan pencegahannya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk upaya hukum kalau misalnya udah di dalam, kemarin yang kami lakukan di sana adalah karena kami dihubungi maka kami datang dan kami melakukan pengancaman terhadap yayasan itu dan akhirnya beberapa anak dari NTT keluar. Nah, tanpa memberikan bayaran. Padahal kalau mereka sendiri kan mereka dipaksa harus bayar 10 juta minimal. Sementara anak-anak itu nggak punya uang. Nah, kami datang, kami melakukan karena memang itu adalah tindakan pidana. Satu udah penipuan. Nah, yang kedua mengurung orang di dalam itu juga kan pidana. Nah, karena kami melakukan tanda kutip pengancaman, akhirnya dari pihak yayasan melepaskan anak-anak itu dan kemudian mereka bisa kembali ke orang tuanya. Ada yang tetap bekerja di Jakarta tapi sesuai dengan pekerjaan yang mereka minati. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf Pak, Ya. tadi yang saya maksud bagaimana memberi perlindungan PMI di luar negeri yang kabur. Ini yang kabur loh Pak. Maksudnya udah di luar negeri juga kabur. Nah itu perlu dicari tahu dulu. Dia ini ke luar negeri ini ilegal atau legal? Nah, resmi atau tidak resmi? Nah, kalau misalnya dia tidak resmi, ya itu memang rawan karena memang itu dia sendiri udah melawan hukum. Ya artinya bahwa dia tidak resmi pun, ya tentu kalau misalnya kita diminta, ya termasuk Bapak Ibu, karena ini kan kalau Bapak Ibu menjadi tenaga pendamping bantuan hukum struktural, Bapak bisa bantu juga. Nah itu memang didampingin, ya tapi tentu bahwa memang dia melakukan kesalahan karena dia masuk ke negara orang tadi tidak resmi. Yang kedua, kalau misalnya dia resmi, dia bekerja dengan satu yayasan, ada kontrak, terus dia melarikan diri. Nah kita perlu lihat dia melarikan diri karena apa? Apakah misalnya dia di dalam situ dia tidak mendapat sesuai dengan apa yang dijanjikan atau tertera dalam kontrak? Ya sesuai dengan PK ya. Kalau misalnya nggak sesuai, ya pihak yayasan atau pokoknya pihak yang menampung itu kan kita juga bisa tutup, ya kan? Ya. Jadi kita lihat dulu. Nah kalau misalnya
dia lari karena memang kemauan sendiri dan padahal misalnya dia diperlakukan sesuai kontrak, ya kan itu harus lihat itu Pak. Jadi itu case by case. Nah, kita lihat dia larinya karena apa, begitu. Tapi prinsipnya ya semua ya tugas kita untuk memberikan bantuan hukum, gitu Pak. Terima kasih.